Putri kedua lahir dengan rambut yang tumbuh liar. Kaisar memegang gunting dan memotongnya berulang kali, tetapi dia tidak pernah bisa mengejar kecepatan pertumbuhannya. Tak lama kemudian, seluruh ruangan tertutup rambut. Rambut yang tumbuh liar bahkan melilit unggas di istana. Para pelayan istana melarikan diri dalam ketakutan. Saat itu, seorang pendeta Tao pengembara kebetulan melewati istana kekaisaran. Dia dengan lembut menyentuh bagian tengah dahi putri kedua. Rambut yang tumbuh tanpa henti itu langsung kembali normal. Namun, semua orang di istana mengira dia adalah bintang jahat yang turun ke bumi. Kaisar bahkan ingin membunuhnya. Putri sulung bergegas dan melindungi adiknya dalam pelukannya. Dia bersumpah untuk mendidiknya dengan baik. Dia berlutut dan memohon kepada orang tuanya untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Akhirnya, Kaisar mengirim mereka berdua ke istana dingin yang terpencil. Sejak saat itu, istana dingin menjadi satu-satunya tempat berlindung bagi kedua saudari tersebut. Putri kedua tumbuh besar di tengah perundungan oleh pelayan istana. Putri sulung selalu berdiri di depannya untuk melindunginya. Mereka mengira kehidupan saling bergantung ini akan berlangsung selamanya hingga perang menghancurkan semua kedamaian. Kerajaan kehilangan 3 kota berturut-turut, sangat melemahkan kekuatannya. Kaisar mengirim utusan ke negara tetangga untuk memohon perdamaian. Negara tetangga meminta putri sulung untuk pernikahan politik. Ketika dekret kekaisaran tiba, putri sulung berdiri di dekat jendela sepanjang malam. Dia akhirnya menerima takdir ini dengan tenang. Putri kedua menyarankan agar mereka melarikan diri dari istana malam itu juga. Namun, putri sulung percaya bahwa itu adalah tugasnya sebagai seorang putri. Pada hari pernikahan, putri sulung mengenakan gaun pengantin merah cerah. Dia naik kereta menuju negara tetangga. Putri sulung berbalik dan melambaikan tangan kepada adiknya, tapi tak ada yang menyangka itu akan menjadi perpisahan terakhir mereka. 3 bulan kemudian, para utusan dari negara tetangga datang lagi. Mereka membawa peti mati putri sulung dalam kereta dingin. Para utusan mengklaim bahwa putri sulung meninggal karena penyakit serius. Mereka mengembalikan tubuhnya untuk menjaga aliansi pernikahan antara kedua negara. Putri kedua bersembunyi di balik layar di aula utama. Dia menerobos para penjaga di tempat itu. Dia dengan kasar mengangkat tutup peti mati yang tidak terkunci. Wajah putri sulung dipenuhi luka. Pakaian yang dia kenakan kotor dan compang-camping. Putri kedua menangis keras dan menuduh mereka. Para utusan kembali memfitnah putri sulung. Mereka bahkan menginginkan putri lain untuk pernikahan, guna melanjutkan aliansi antara kedua bangsa. Malam itu, putri kedua diam-diam bersembunyi di luar stasiun utusan. Dia secara tidak sengaja mendengar tawa dan percakapan mereka. Dia mengetahui bahwa putri sulung telah disiksa hingga tewas. Keesokan harinya, semua pejabat sipil dan militer mendesak kaisar untuk memilih seorang putri untuk pernikahan. Semua putri lain di istana tampak ketakutan. Saat itu juga, putri kedua perlahan keluar dari kerumunan. Dia menawarkan diri untuk pergi ke negara tetangga untuk pernikahan. Kaisar akhirnya mengangguk setuju, mengirim seorang putri bernasib buruk untuk pernikahan. Dia bisa menjaga putri tercintanya tetap aman, dan sementara menghentikan perang. Pada hari keberangkatan, Kaisar secara pribadi datang ke gerbang istana. Putri kedua menaiki dengan dingin. Dia hanya memiliki satu pemikiran, untuk membalas dendam kepada adiknya. Setelah putri kedua